Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Bu. Ini suara Ibu jelas? Jelas dong, Bu. Maaf ya kalau ada backsound ini di belakang gitu. Ini kita pertemuan pertama ya sama Ibu ya? Betul, Bu. Oke, sebelum ke selanjutnya boleh dipimpin dulu doa? Oke, siap, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, makasih Tantan udah memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu mau absen dulu sekalian kita kenalan ya. Oke, Ibu absen dulu. Di sini ada Anissa Srirani hadir. Hadir, Bu. Oke. Ini sambil Ibu ngapalin ini muka-muka kalian ya. Terus ada Taufik Hidayat. Ada hadir? Hadir, Bu. Oke. Taufik hadir. Tantan Nugraha. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya berarti ya. Nah, sekalian kita kenalan. Ibu mau share screen dulu nih. Kita pertemuan pertama. Ibu mau nyampein dulu kontrak belajar sama Ibu ya. Kalian tahu nggak ini belajar apa kita? Kalian tahu nggak? Belajar desain ya, Bu? Iya, berarti lihat jadwal ya. Ya dong, Sekarang Bu. jadwalnya desain. Udah ada ini? Sudah muncul, Bu. Betul ya, tadi kata Tantan, kita bakal belajar dasar desain grafis. Kalau Ibu nge-like bilang ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, perkenalkan nama Ibu Tiara Sakila gitu ya. Udah ada di sini. Tiara Sakila, guru pengampu gitu ya. Pengampu dasar desain grafis. Nah, ini tuh kita akan membahas pendahuluannya dulu. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas gitu ya. Ini ada latar belakang. Ini mepet-mepet lagi ya. Ini ada latar belakang, tujuan dasar desain grafis, konsep dasar desain grafis, fungsi dasar desain grafis, capaian pembelajaran dan penilaian yang akan Ibu nilai dari kalian gitu ya. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Nah, mata pelajaran dasar desain grafis gitu ya, atau yang biasa disebut dengan DDG gitu ya. Kalau bahasa gaulnya DDG, pelajaran apa sekarang? Pelajaran DDG gitu. Nah, ini tuh merupakan salah satu mata pelajaran kelompok C2 gitu ya. Kalau kalian tahu, ini tuh C2 itu produktif yang wajib ditempuh peserta didik kelas 10. Kalian kelas 10 kan jurusan multimedia ya, SMK Multimedia. Nah, secara umum mata pelajaran dasar desain grafis ini merupakan mata pelajaran yang mendasar di jurusan multimedia. Dasar banget. Jadi kalian tuh harus benar-benar perhatiin ya pembelajaran ini, karena ini tuh dasar dari kalian mendesain untuk kedepannya. Nah, mata pelajaran tersebut membahas tentang unsur dasar desain grafis, warna, format gambar gitu ya, sama perangkat lunak yang digunain untuk mendesain gitu. Nah, penilaian yang Ibu ambil dari kalian itu adalah terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ibu mau nanya dulu nih sampai sini. Jadi menurut kalian kenapa perlu gitu mempelajari dasar desain grafis dan menguasainya? Saya bisa jawab, Bu. Ya, siapa itu? Suara siapa? Suara siapa coba tebak. Kita kenalan Siapa tadi udah ya? kenalan, Bu, dari huruf T. Oma cuma ada 2 kan? Ya, dari huruf T, Kalau nggak Bu. Taufik ya Tantan. Oke, Tantan Ibu ya. Tantan mau coba jawab nih. Oke, Jadi, Tan. kenapa sih dasar desain grafis itu penting kita kuasai? Karena dengan mempelajari dasar desain grafis ini, kita dapat meningkatkan kekreativitasan diri kita, Bu. Bagus, Tantan ya. Udah baca-baca kayaknya ya sebelum belajar di sini sama Ibu. Udah dong, Bagus Bu. ya jawaban Tantan. Ya, oke. Makasih Tantan udah jawab. Kalau kita belajar dasar desain grafis itu untuk meningkatkan kekreativitasan ya. Nah, bagus, ada yang mau melengkapi lagi yang lain? Ceweknya nih, Ibu, Gimana mohon maaf. Rani? Nah, ceweknya itu Rani
Itu tadi live meeting, Bu. Kayaknya sinyalnya lagi jelek, Bu. Oh, sinyalnya ya. Oke, siapa atuh sok? Gara-gara hujan. Iya, Bu. Nah, Taufik Sok, juga Adam. live, Bu. Biar saya aja ya, Bu ya. Oh, pada ini teh. Iya, pada live, Bu. Oh Kayaknya ya, tuh sinyalnya boleh ya. sok. Dari saya lagi ya, Bu. Gimana? Jadi, Ya. dasar desain grafis itu dapat membantu di bidang pendidikan dalam media pembelajaran agar lebih menarik, Bu. Oke, bagus ya, Tantan. Ini sebentar, Ibu lihat dulu teman-temannya. Nanti mereka ketinggalan lagi ya. Sudah masuk, Bu. Taufik, Bu. Oh, topik udah masuk. Oke, nanti kalau misalkan Rani belum masuk, tolong kabarin Ibu ya. Terus, Nah, Rani udah masuk juga, Bu. oh udah masuk, oke. Kalau ketinggalan nanti tanyain sama teman-temannya ya. Nah, tadi tuh ngebahas tentang ini ya, kenapa perlu belajar dasar desain grafis. Tantan udah ngejawab kalau kita tuh untuk melatih kreativitas gitu ya. Terus membantu di bidang pendidikan juga gitu dalam media pembelajaran. Itu jawaban Tantan. Oke, bagus ya Tantan. Itu buat teman-teman yang baru masuk lagi gara-gara sinyalnya ya. Nah, oke, lanjut aja. Kita lanjut ke tujuan dasar desain grafis. Dasar desain grafis ini bertujuan untuk mengenal konsep desain grafis gitu. Oh iya, teman-teman boleh di SS ya anak-anak. Boleh di SS biar kalian mempelajari lagi gitu ya. Nah, dasar desain grafis ini bertujuan untuk mengenal konsep desain grafis yang akan digunakan dalam berbagai bidang desain. Mengetahui prinsip penempatan desain yang baik dan benar. Nah, itu ya tujuan pembelajaran dasar desain grafis. Terus ada konsep dasar desain grafis. Yang pertama merupakan strategi yang sangat efektif untuk melatih kemampuan mendesain. Yang kedua merupakan sarana bagi peserta didik calon desainer untuk memahami tugas desain yang kompleks. Terus ada fungsi dasar desain grafis. Yang pertama, sebagai media komunikasi yang mampu menyalurkan informasi dengan mudah. Yang kedua, media untuk melakukan ajang promosi atau iklan. Yang ketiga, media untuk meningkatkan estetika atau keindahan. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Dari saya cukup, Bu. Dapat dipahami. Oke. Kalau dari yang lain nih? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Kita lanjut aja langsung ke capaian pembelajarannya gitu ya. Ada peserta didik mampu memahami pengertian dasar desain grafis, lalu mampu mendeskripsikan tentang unsur tata letak garis. Ada peserta didik mampu menerapkan, mengkaji, dan mengevaluasi unsur tata letak garis. Nah, yang terakhir ada peserta didik secara berkelompok mampu membuat unsur garis yang sudah dipelajari. Oke, itu capaian pembelajaran ya. Nah, ini penilaiannya, ada keterampilan, sikap, sama pengetahuan yang akan Ibu nilai ke depannya. Ini referensinya dari Ibu, boleh kalian SS juga buat pengetahuan ke depannya. Ada pertanyaan? Sampai sini. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Ibu stop dulu biar Ibu lihat wajah-wajah kalian. Soalnya tadi Ibu nggak lihat wajah-wajah kalian. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Ini kita pemanasan ya, biar lebih akrab gitu. Baru pertemuan pertama nih. Boleh, gimana topik? Oke, Bu. Jadi kalau mau jadi desainer itu keterampilan apa aja sih yang harus kita kuasai gitu, Bu? Bagus pertanyaannya. Apa sih yang harus kita kuasai gitu? Ada dulu dari teman-temannya yang mau ngejawab. Kalau nggak ada, oke, sama Ibu dulu ya. Nah, jadi untuk keterampilan yang harus kita punya gitu ya, kita itu harus mempunyai kreativitas, visualisasi yang baik, memperhatikan detail, dan memahami tren gitu. Tapi Ibu mau nanya nih sama kalian, kenapa sih kita harus mempunyai 4 tadi yang udah Ibu sebutin gitu ya? Ibu belum dengar suara dari ceweknya nih? Boleh, Bu, dari saya. Iya, boleh Rani. Ya, kalau saya mau menjawab ya, Bu, alasan kreativitas dan visualisasi yang baik, Bu. Kita harus punya kreativitas dan visualisasi yang baik itu karena
bisa menjadi memunculkan ide-ide yang baru gitu Bu. Lalu karena memiliki visualisasi yang baik, ide baru itu bisa mudah dipahami dan dinikmati oleh audiens. Mungkin gitu. Bagus ya Rani jawabannya. Udah tahu gitu kenapa alasan kita harus mempunyai kreativitas sama sama visualisasi yang baik gitu ya. Tadi ada kata Rani, kenapa harus kreativitas? Ada kreativitas untuk memunculkan ide-ide baru. Visualisasi yang baik agar bisa dinikmati audiens. Bagus ya. Ada lagi yang mau melanjutkan? Dari Rani? Saya Bu, mau melanjutkan Bu. Ya, boleh Tantan. Nah, kalau menurut saya, jadi kita itu harus memperhatikan detail dan memahami trennya juga Bu, alasannya itu. Jadi kita harus memperhatikan detail agar si desain yang kita buat itu terlihat nyata dan nggak tertinggal gitu Bu, nggak kampungan gitu Bu. Lalu untuk memahami tren itu agar kita nggak tertinggal, jadi si desain kita ini bisa diterima sama masyarakat banyak Bu. Oke, bagus ya. Agar nggak kampungan, Cina. Jadi bisa dinikmati sama generasi-generasi muda sekarang gitu ya. Bisa dinikmati, bisa masuk gitu desain yang kita buat tuh. Bagus ya, Tantan. Ini Ibu kasih poin ya buat yang nanya sama yang jawab tadi. Topik yang nanya sama Tantan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah Ibu kasih poin. Bu, mau bertanya Bu. Ya, boleh Nani, gimana? Saya mau, kalau ingin meningkatkan skillnya itu gimana ya Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Gimana sih kalau kita mau meningkatkan skill gitu ya? Nah, itu tuh bisa mengasah kemampuan juga ya gitu ya. Dengan cara mengolah foto atau video. Nah, karena di situ kita bisa melihat komposisi yang baik untuk foto dan video yang kita buat gitu ya. Itu juga bisa menambah skill kita gitu dalam mendesain. Kayak kita tahu pencahayaan yang baik kayak gimana, posisi yang baik yang kayak gimana, kayak gitu ya. Gimana, udah paham Rani ya? Paham Ibu, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau itu pertanyaan terakhir? Itu terakhir ya Bu, kayaknya. Oh, udah nggak ada lagi berarti ya? Oke, udah agak akrab belum sama Ibu gitu? Akrab dong Bu. Bagus ya. Udah Bu. Ya, itu pemanasan aja biar nyantai nanti kalau Ibu menyampaikan materi. Berarti kita udah siap nih, langsung aja ya. Siap ke Bu. materi. Mantap. Ibu share screen lagi. Sekarang kita langsung ke materi. Tadi Ibu udah nyinggung kalau kita itu bakal belajar tentang apa ya? Tentang unsur tata letak garis ya. Udah ketugas aja. Nah, unsur tata letak garis ya. Ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang ini. Tolong didengarkan baik-baik. Nah, jadi unsur tata letak garis ya. Pengertian garis, apa sih itu garis? Nah, garis ini merupakan rangkaian titik yang tersusun dalam pola tertentu. Bisa memanjang, mengombak, atau bergelombang, dan lainnya gitu ya. Lalu, titik tersebut saling terhubung satu sama lain dengan tingkat kerapatan tertentu. Nah, ini ada contoh ya di gambar sebelah ini. Itu tuh garis kan. Nah, garis ini tuh terdiri atas titik-titik yang saling terhubung gitu satu sama lain dengan tingkat kerapatan tertentu. Lalu masuk ke klasifikasi menurut cara membuat. Dibedakan menjadi 2 tipe ya. Yang pertama itu jenis garis alami. Nah, yang kedua jenis garis buatan. Kita bahas dulu jenis garis alami. Jenis garis alami ini adalah garis yang terbentuk akibat gesekan serta perbedaan yang saling memotong antara 2 hal yang berbeda. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada benda yang berbeda, warnanya berbeda, bentuknya berbeda, lalu bersinggungan, itu akan membentuk garis baru. Itu garis alami gitu ya. Nah, yang kedua itu ada jenis garis buatan. Yang pertama ada yang sengaja dibuat. Yang kedua munculnya sebagai efek pertemuan gitu. Nah, yang pertama itu sengaja dibuat, contohnya
garis yang dibuat untuk memisahkan dan menghasilkan bentuk baru. Jadi apapun yang kalian buat gitu ya, gambar yang menghasilkan bentuk baru, itu berarti garis yang sengaja dibuat. Kalau yang kedua itu memunculkan munculnya efek pertemuan dua atau lebih objek gambar yang saling bersinggungan dengan bentuk dan warna yang berbeda. Jadi sama kayak jenis garis alami yang pertama, tetapi ini kita yang buat gitu ya. Kalau yang poin kedua ini kita yang buat, mau garis atau mau warna atau benda yang berbeda dan saling bersinggungan itu garis buatan. Nah, di sini coba cocokkan gambar di bawah dengan klasifikasinya. Saya Bu mau nyoba. Oke, gimana Rani? Boleh pilih salah satu kan Bu ya? Ya, gimana? Boleh pilih salah satu? Iya, boleh. Pilih salah satu, boleh. Ya, saya mau yang paling sebelah kiri ya Bu. Jadi kalau menurut saya untuk gambar yang sebelah kiri ini ya. Ya. Oke. Itu kan itu pemandangan ya Bu. Itu termasuk ke garis alami Bu. Soalnya kan garisnya itu terbuat secara alami dari awan dan gunung-gunung yang berbeda. Mungkin gitu Bu. Ya, bagus ya. Tadi Rani nyebutin kalau awan sama gunung yang berbeda ini menghasilkan garis yang alami gitu ya. Nah ini. Ya, bagus, betul. Rani, ayo dua lagi. Saya Bu, mau coba Bu. Boleh. Siapa itu? Santan ya? Iya. Ya, Santan. Saya mau yang warna-warni Bu, yang paling kanan. Kalau menurut Yang saya, ini? yang paling kanan itu termasuk ke jenis garis buatan Bu. Garis buatan yang keberapa? Yang kedua Bu, soalnya itu ada garis dengan beberapa warna yang berbeda, terus saling bersinggungan gitu Bu. Ya, betul ya. Ini garis yang berbeda gitu ya, warnanya yang berbeda dan saling bersinggungan. Ini tuh garis buatan poin ke-2. Ya, betul ya, Santan. Satu lagi nih. Saya Bu. Ya. Berarti yang bentuk tubuh itu garis buatan ya Bu, yang bagian satu. Iya. Ya, betul. Iya, Alasannya kenapa? Iya, soalnya Bu, kan itu garis buatan untuk memisahkannya, kayak kaki, tubuh, sama tangan, ada pembatasnya gitu Bu. Ya, betul ya. Kalian berarti udah pada ngerti ya, udah pada memahami gitu perbedaan antara ketiga klasifikasi tadi. Nah, Ibu ulang lagi ya sebagai penguatan gitu. Kalau misalkan ini diulang-ulang kan kalian gampang gitu ya nerapnya. Nah, Ibu ulangi lagi. Tadi yang dijelasin sama Rani, ini awan sama gunung, warnanya itu beda. Nah, ini menghasilkan garis alami. Ya, ini betul ya Rani, yang kata Rani. Nah, terus yang ini kata Topik. Ini tuh garis buatan yang poin pertama. Kenapa poin pertama? Soalnya ini membentuk bentuk-bentuk baru gitu ya. Garisnya membuat bentuk baru. Kayak ada tangan, kaki gitu ya. Nah, itu betul kata Topik. Nah, yang terakhir kata Tantan. Kata Tantan itu ini garis buatan yang poin kedua. Soalnya garisnya warnanya beda terus bersinggungan. Betul ya? Oke, semuanya udah nangkep berarti ya, nangkep yang udah Ibu jelasin tadi. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Lalu apa sih manfaat garis itu sendiri menurut kalian? Ini pada keluar lagi apa? Gimana? Hadir Bu, hadir. Hadir? Boleh, ini ada yang mau jawab. Tantan mau jawab nggak? Saya Bu mau jawab Bu. Ya, boleh Topik. Nah, itu tuh untuk membentuk pola, terus mewakili pesan dan menambahkan nilai estetika juga Bu. Betul ya. Tadi Topik bilang untuk menambah estetika dan membentuk pola yang baru gitu ya. Bagus Topik jawabannya. Kita langsung ngebahas tentang jenis ya. Jenis
garis menurut macamnya. Biar manfaat yang tadi Taufik udah jawab itu dapat diterapkan gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis garis menurut macamnya yang berdasarkan arah garis. Itu ada garis lurus vertikal, garis lurus horizontal, melengkung, sama ada diagonal gitu ya. Nah, garis vertikal itu yang tegak gini ya, tegak lurus, itu menandakan kesiapan gitu ya. Kalau misalkan yang horizontal yang kayak gini, mendatar gitu ya, itu tuh menandakan makna yang stabil. Nah, kalau misalkan yang melengkung itu menandakan fleksibel ya. Nah, kalau yang diagonal itu, yang silang ini menandakan perubahan yang signifikan. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang poin B, berdasarkan gaya garis. Bisa kalian lihat ya, ada garis kontinu, garis putus-putus, gelombang, terus ada garis putusnya yang titik-titik gitu ya, ada kaligrafi, artistik, sama zigzag kayak gitu. Semua itu memiliki maknanya masing-masing gitu ya. Yang poin C, berdasarkan ujung garis. Nah, bisa kalian lihat kan ada ujung garis yang tumpul, lurus, anak mata panah, kotak gitu ya, lingkaran, sama objek tertentu gitu ya. Kayak objek tertentu tuh objek tertentu tuh kayak ini telunjuk gitu ya, tangan lagi nulis gitu. Nah, ini juga termasuk garis. Terus yang bagian D ada perpaduan vertikal dan horizontal, di mana vertikal itu tegak dan horizontal itu lurus kayak gini ya. Nah, itu perpaduannya memiliki makna ya, ada bermakna kuat, tegas, lugas, dan formal. Lalu yang E itu gabungan garis diagonal ya, yang miring kayak gini kan, tadi udah dijelasin, ada gabungannya. Lalu perpaduan antara garis kurva di bagian yang F. Nah, ada berbentuk spiral, bergelombang, berbentuk kurva, berbentuk melingkar gitu. Lalu yang bagian G itu pertemuan garis yang membentuk sudut. Ada sudut tumpul, patah, sudut cekung, sudut siku, atau tajam. Sebenarnya sudut siku itu hampir sama kayak perpaduan horizontal sama vertikal ya, anak-anak. Terus ada yang bagian H itu pola gelombang secara berulang. Bisa kalian lihat juga, tuh ada diagonal berulang, kurva menyerupai huruf S secara berulang, terus kurva berulang, terus vertikal dan horizontal secara berulang. Terus yang bagian I-nya ada bayangan, ini ya bayangan bertolak belakang gitu ya. Nah, yang J ini kombinasi garis yang membentuk pola pancaran. Oke. Ada yang mau bertanya di sini sampai sini? Ibu stop dulu share screen-nya. Pada off cam. Bentar, Ibu stop dulu. Pada kemana nih? Boleh pada on cam dulu ya semuanya. Oke. Tuh, jadi kelihatan ini kalau ganteng cantiknya gitu. Tinggal Rani, ini mana Rani? Oh iya ada. Oke, kalian on cam terus ya, walaupun ibu lagi share screen. Soalnya terus nanti ibu merasa sendiri gitu. Ya Bu. Di kelas ini. Oke. Baik Bu. Oke, kalau kayak gitu. On cam terus ya, ibu juga ini on cam terus kok. Biar nyontohin ke kalian gitu. Nah, dari tadi ibu terus ya yang ini, yang ngoceh gitu. Ibu mau dari kalian dulu deh sekarang yang menjelaskan. Ibu biar ibu istirahat dulu. Nah, ibu ada tugas nih buat kalian.
Berasa dihukum ya, tadi abis off cam langsung dikasih tugas. Oke, ada tugas. Tugasnya itu berkelompok ya. Berkelompok gara-gara ini ini murid ibu ada 3. Jadi kita bikin kelompoknya kelompok besar aja mungkin ya. Nah, boleh kalian secara berkelompok gitu ya, bertiga. Itu tuh tugasnya bikin garisnya itu garis buatan yang poin 1. Oke? Dimana tadi udah dijelasin di tujuan kalau kita itu bakal membuat garis baru atau bentuk baru gitu dari garis yang udah kalian pelajari tadi gitu ya. Nah, udah kalian membuat garis buatan poin 1 itu, lalu kalian presentasikan ke ibu. Oke. Karyanya, karena kalian bertiga, harusnya ini dibagi 2 kelompok kan. Nah, karena kalian bertiga, jadi kalian buat 2 karya. Oke. Dalam waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup Baik, lah Bu. ya. Oke. Boleh langsung didiskusikan. Boleh off cam juga kalau sekarang. Nanti kalau ibu nyuruh on cam lagi, boleh on cam ya. Oke, udah 5 menit nih. Ada kendala? Enggak ya, aman ya. Udah siap? Mau nunjukin hasil diskusinya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke, Bu, untuk kelompok kami, yaitu ada saya, Tantan Nugraha, ada Anissa Srirani, dan Taufik Hidayat, akan dimulai oleh saya, Bu. Jadi, hasil kerja kelompok kami bahwasannya dari karya yang pertama, tadi saya gambar itu garis gelombang dan garis putus-putus. Jadi, garis gelombang itu untuk menandakan genting rumah, dan sementara garis putus-putus itu untuk menandakan si atapnya, Bu. Nah, selanjutnya bakalan jelasin sama Rani. Silahkan, Rani. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada sudut siku-siku dan gabungan diagonalnya, Bu. Gabungan diagonal itu untuk atas atap rumah, dan kemudian untuk sudut kumpul dan sudut siku-sikunya itu untuk badan rumahnya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufik. Halo, tapi kayaknya masih Oke, Bu. Mohon maaf. Jadi ini karya kedua yang kami bikin. Jadi ini kita bikin kurva huruf S dan horizontal. Kurva huruf S berulang itu untuk menandakan air, dan garis horizontalnya itu sebagai batas atas perahu. Tuh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tantan. Oke, siap. Untuk selanjutnya yang saya buat itu adalah lingkaran, di mana terus ada garis diagonal dan vertikal. Lalu lingkaran itu tuh buat ngegambarin kepala orang yang berada di atas perahunya, Bu. Nah, sementara si garis diagonal untuk bentuk perahu bagian pinggir, dan yang terakhir itu ada garis vertikal buat si badan orangnya. Sekian dari kami, Bu. oke. Bagus ya, kalian udah bisa menyambungkan garis-garis yang udah kalian pelajari gitu ya. Boleh Ibu di sini menanggapi karya kalian ya? Boleh dong, Bu. Boleh, Bu. Oke. Tadi kalian udah bikin 2 karya gitu ya. Nah, Ibu mau menanggapi dulu untuk karya yang pertama. Menurut Ibu itu kan ada garis gelombang tuh ya. Ada garis gelombang. Nah, itu bagusnya itu di gambarnya lurus aja gitu ya. Kalian kan gambarnya miring gini kan, gelombangnya. Nah, untuk lebih menggambarkan bahwa itu genteng gitu ya, atap rumah. Nah, boleh di gambarnya lurus aja gitu gelombang kayak biasa. Nah, itu untuk karya yang pertama ya, tanggapan dari Ibu. Lalu untuk karya yang kedua, tambahkan mungkin bisa ditambahkan diagonal gitu ya. Pada saat kalian kan bilang kalau yang lingkaran tegak itu orang gitu ya. Nah, agar menunjukkan
bahwa itu adalah orang gitu ya, boleh ditambahkan gabungan diagonal gitu untuk menggambarkan tangan orang tersebut gitu ya. Tapi sejauh ini kalian bagus, udah bisa memahami gitu ya, udah bisa membuat gambar dari garis yang udah Ibu terangin tadi. Oke, bagus ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya, oke, berarti pas ya. Nggak kerasa jam pelajaran udah mau selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau kasih kalian tugas nih buat di rumah. Biar kalian latihan gitu ya. Karena kalau nggak dikasih tugas, kalian mungkin makan buku-buku. Sujon cina ya si Ibu teh. Jadi Ibu bakal ngasih kalian tugas-tugasnya gampang. Ini kalian cuma baca-baca materi yang nanti bakal Ibu bahas di minggu depan gitu ya, di pertemuan selanjutnya. Nanti bakal Ibu tanya, oke, apa aja yang udah kalian dapat dari materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu ada unsur warna. Oke, asik kan unsur warna? Siap? Siap, Bu. Siap Bu. Oke, jadi hari ini kita udah belajar apa aja sih anak-anak? Coba Ibu mau tanya lagi. Tujuan dan konsep dasar desain grafis, terus aplikasi garis, terus makna garis, dan penempatan garis Bu. Ya, betul ya. Kalian masih ingat gitu ya, pada pintar di sini. Oke, mungkin pembelajaran Ibu sampai di situ ya. Kalian biar ada jeda istirahatnya dulu gitu. Boleh langsung dipimpin dulu sama siapa? Tantan lagi ya? Boleh? Bu. Oke, teman-teman. Dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, makasih Tantan udah membuka dan menutup ya doa gitu. Dari pembelajaran kita untuk hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima oleh kalian dan bisa bermanfaat gitu ya untuk kalian ke depannya. Nah, mungkin Ibu cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.